Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini juga berkaitan tentang Shiratal Mustaqim. Maka sebelum kita membahas Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya para nabi, di mana spesifikasinya adalah bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Sekarang mari kita mencoba untuk membedah atau untuk mengetahui siapa sih orang yang diberikan nikmat itu. Ya orang-orang yang mereka setia, orang-orang yang tadi setia mengikuti para nabi. Lah karakter mereka itu kalau di dunia itu kayak apa? Jadi kita ketika sedang membahas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, maka ada satu pembahasan yang cukup relate dengan pembahasan ini, yaitu membahas sifat penduduk surga dari kalangan orang solih itu kayak apa sih? Yang mereka itu sebenarnya adalah penduduk surga yang masih tinggal. Sebenarnya mereka itu nanti menjadi penduduk surga. Jadi sifat mereka itu kayak apa? Ini menarik. Dan ini saya korelasikan dengan sebuah dialog antara seorang sahabat yang bernama Hammam dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Hammam dan Ali ini, Hammam itu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, gimana ya sifat penduduk surga itu? Ketika mereka masih berjalan di dunia itu kayak apa sih sifat-sifat mereka?" Karena kan kita harus tahu kan, kita minta kepada Allah, kita meminta jalan orang yang diberikan nikmat. Dan orang yang diberikan nikmat itu orang yang diberikan tanda-tanda surga pada perilaku kehidupannya. Nah, terus ini pas dengan apa yang pernah ditanyakan Hammam radhiyallahu anhu kepada sahabat Ali. Siflana, tolong sifatkan kepada kita. Penduduk surga itu sifatnya mereka itu kayak apa? Kalau mereka masih di dunia itu mereka itu hidupnya kayak bagaimana? Kita pelajari ya, kita coba kaji karena ini masih ada kaitan erat dengan apa yang menjadi doa pada surat Al-Fatihah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya bagaimana sifat penduduk surga ketika mereka di dunia, perhatikan jawaban Ali. Beliau memberikan jawaban yang runut, sistematik, rapi dari awal sampai akhir untuk menjadi sebuah perenungan untuk setiap manusia terhadap jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya wahai Hammam, kalau kamu melihat bagaimana penduduk surga ketika masih hidup di dunia, sifat mereka itu adalah orang yang soduk fil lisan. Orang itu adalah orang yang jujur di dalam perkataan mereka. Jadi perkataan yang mereka katakan itu selalu jujur. Mereka jujur dalam iman, mereka jujur dalam perkataan, tidak ada dusta yang mendominasi, tidak ada pula yang dinamakan dusta di dalam setiap apapun yang mereka ucapkan. Soduk, mereka itu betul-betul orang yang jujur dalam perkataan. Nah ingat ya, kejujuran ini Rasulullah sudah pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang mukmin yang bakhil? Ada. Ada tidak orang mukmin yang mereka pengecut? Ada. Lalu yang terakhir, halil mukmin yakdzib. Apakah ada orang mukmin yang mereka berdusta? Dijawab sama Rasulullah, innal mu'mina la yakdzib. Mukmin itu nggak ada yang berdusta. Jadi Ali mengatakan orang mukmin itu kalau sudah ngomong, orang penduduk surga itu kalau di dunia jujur di dalam ucapan. Dilanjutkan sama Ali, mereka sederhana. Di dalam mereka itu memiliki pakaian. Ya, mereka tetap memakai pakaian yang baik, tapi mereka sederhana di dalam mereka berpakaian. Mereka tidak memakai sesuatu yang berlebihan. Semua sesuai dengan takaran kemampuan yang dia miliki. Tentunya pakaiannya tidak mengarahkan kepada arah kesombongan. Pakaiannya tidak mengarahkan kepada perasaan jumawa. Pakaian yang dipilih pakaian yang sederhana, tanpa menafikan keindahan pada pakaian yang dia miliki. Ya, tentunya berpakaian yang baik itu baik, selama tidak melampaui batas. Itu kalau kita niatkan untuk tahadus bin nikmah, kalau kita niatkan berpakaian itu untuk memperlihatkan nikmatnya Allah untuk kita semacam ini dan kita perlihatkan bukan tujuan untuk jumawa dan sombong, maka itu diperbolehkan. Makanya Ali mengatakan mereka kalau berkata jujur, kalau berpakaian sederhana.
tidak pernah muluk-muluk dan berlebihan. Dilanjutkan oleh Ali, kalau mereka berjalan, gaya mereka berjalan tidak menampakkan kesombongan, tidak merendahkan orang. Mereka berjalan dengan penuh hormat. Kalau mereka berjalan di belakang perempuan, mereka akan berjalan di depannya. Mereka ketika berjalan menemukan orang tua, mereka menghormati orang tua itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah beliau berjalan agak sedikit cepat karena terburu-buru pada sesuatu, di depannya ada orang tua. Dan Ali bin Abi Thalib rela berjalan pelan-pelan, tidak mendahului orang tua itu karena khawatir orang tua itu akan sedih ketika dilewati olehnya. Gaya mereka berjalan, kata Ali, mereka berjalan dalam kondisi tidak sombong. Soduk, jujur ucapannya, sederhana bajunya dan pakaiannya, dan ketika berjalan tidak ada kesombongan. Ya, mereka betul-betul waspada dengan datangnya perasaan yang membentuk kesombongan. Mereka memelihara pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Melihat lawan jenis, ataupun mereka menahan pandangannya dari melihat sesuatu ketika mereka paham. Semakin banyak melihat, semakin banyak dosa dan semakin banyak konsekuensi yang harus dijaga. Jadi akhirnya orang-orang yang mereka itu menjadi penduduk surga kelak ketika di dunia tidak kepo dengan urusan orang. Mereka memelihara pandangan dari orang-orang yang menjadi lawan jenisnya, sebagaimana mereka menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak memberikan efek kebaikan dan manfaat. Ya, dan tentunya kita paham ya, sudah sering saya sampaikan. Efek banyak melihat itu menimbulkan banyak konsekuensi yang harus dibayar. Para penduduk surga tahu, semakin banyak melihat, semakin banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Mereka tidak mau banyak melihat dan tidak mau banyak tahu tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya pada urusan akhirat dan dunia mereka. Kata Ali kepada kami. Dilanjutkan oleh Ali. Telinga mereka sangat senang mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka betul-betul selektif di dalam mendengarkan sesuatu. Karena mereka tahu apa yang mereka dengar akan menjadi bahan untuk diolah oleh pikiran. Maka mereka betul-betul men-setting pendengaran mereka untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Karena hatinya bersih, sehat, maka hatinya mampu memerintahkan telinganya, mana yang didengar dan mana yang tidak didengar. Mereka siap menutup telinganya, siap mengganti apapun kalau mereka tahu di balik apa yang mereka dengarkan itu akan merusak kehidupan, kualitas mereka dan kehidupan akhirat mereka. Tidaklah mereka mendengar kecuali mereka pastikan yang bermanfaat. Maka jiwa mereka itu tenang. Mereka itu punya ketenangan. Tidak ada kamus depresi, tidak ada kamus frustasi. Jiwa mereka tenang. Baik ketika mereka mendapatkan musibah ataupun ketika mereka mendapatkan anugerah. Mereka tetap sama. Ketika mendapatkan musibah, senang karena mereka tahu di balik setiap musibah ada pahala yang besar. Tapi mereka juga tenang ketika mereka mendapatkan anugerah. Karena mereka tahu di balik setiap anugerah itu ada sebuah konsekuensi untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mereka tidak diatur. Perasaan mereka dengan datangnya dunia, kalau berlebih, kalau datang dia gandrung, kalau hilang maka dia menjadi kecewa dan frustasi. Bukan itu. Ali tidak menceritakan itu. Tapi Ali menyampaikan kepada hamba, jiwa orang-orang yang menjadi penduduk surga itu tenang. Baik ketika mendapatkan kelapangan ataupun ketika mereka mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan anugerah tenang, karena dia tahu itu datang dari Allah semata. Kalaupun mendapatkan musibah, maka dia pun sabar dalam ketenangan. Karena tahu, tidak ada yang meluputkan dia terhadap sesuatu kecuali Allah telah catat di dalam Lauhul Mahfuz, di mana catatan Allah pada Lauhul Mahfuz tidak pernah salah dan tidak pernah menzalimi setiap manusia. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.